Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nomor 75. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 75. Bismillahirrahmanirrahim. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dhalika istidrajan laka. Qala ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hendaknya engkau merasa takut jika engkau selalu mendapatkan karunia Allah, sebaliknya engkau tetap dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan sampai karena itu semata-mata istidraj ataupun dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Sanatadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Akan aku lulu ataupun putar mereka itu dengan jalan yang mereka tidak mengetahui ataupun tidak sadari. Jadi tidak setiap pertambahan karunia itu merupakan tidak setiap pertambahan nikmat merupakan karunia. Karena ada tambahan nikmat yang istijraj. Jadi oleh Allah ditambah, tapi untuk membuatnya semakin lalai. Jadi ingat ya, nikmat yang sangat besar yaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sedangkan dunia berikut isinya itu hanya ujian. Jadi kalau ditambah dunia tapi tidak tambah taat, itu bisa istijraj. Misal rezekinya tambah banyak, dibuka saja oleh Allah, bisnisnya tambah besar, tapi ibadahnya makin hilang. Salatnya sudah tidak lagi berjamaah di masjid, tidak ada tahajud, tidak ada saum sunnah, tidak ada baca Quran, tapi dibuka terus rezekinya. Nah, ini sudah ciri-ciri ini. Karir dunianya naik, pangkatnya naik terus, tapi tidak punya lagi waktu belajar agama, tidak ada lagi kumpul-kumpul dengan orang soleh, tidak ada lagi nikmatnya di masjid. Ini sudah jelas istijraj. Atau dia semakin jadi pemimpin padahal dia zolim, sering berbuat zolim, tapi naik jabatannya, bertambah-tambahlah kezolimannya. Anak bisa istijraj, ditambah anak, tapi anaknya tidak ada satupun yang dekat dengan Allah. Memang dunianya dikasih gelar, terus S1, S2, S3, tapi tidak ada yang ingat ke Allah, tidak ada yang membaca Quran, tidak ada ahli masjid, tidak ada senang ke majelis taklim, tapi segala urusan dunia dikerjakan. Dan itu terus ditambah lagi kecintaannya kepada ilmu dunia, terus nyari gelar yang panjang. Nah, ini bisa istijraj ini. Atau populer. Dia sedikit saja terkenal, viral, medsosnya banyak followernya, tapi dia tidak ada tuh ke masjid, cari ilmu agama, ngumpul dengan orang-orang soleh, itikaf, baca Quran. Dia sibuk saja dengan medsosnya, sibuk dengan nambah followernya, sibuk dengan membuat konten-konten agar banyak yang lihat, agar viral. Apa ini? Keperluan kita cuma satu dalam hidup ini, Allah ridho kepada kita. Cuman itu. Jadi apa artinya harta, gelar, jabatan, popularitas kalau kita tidak semakin dekat dengan Allah?
Makanya jangan bangga. Darut Tauhid ini sekarang diuji lagi. Semakin banyak orang datang ke sini, semakin terbuka pintu-pintu dunia. Semakin banyak orang yang tahu dan mau berdatangan ke sini untuk belajar di sini. Saya tidak melihat ini sebagai tanda-tanda kesuksesan Darut Tauhid. Dilihatnya dua saja. Santrinya tauhidnya makin bersih tidak ke Allahnya, makin pantang tidak yakin ke Allahnya. Dan yang kedua makin rahmatan lil alamin tidak, ke makhluk-makhluk makin berakhlak, ke orang Islam, orang non-Islam, kepada binatang, pepohonan, kepada seisi alam makin bagus tidak akhlaknya. Ini ciri-ciri orang yang takwa, patuh ke Allah, yakin ke Allah, kemudian patuh kepada perintah Allah dan pasrah. Yakin, patuh, pasrah. Kalau yang dapat saya pahami, keyakinan kepada Allah itu berbuah patuh kepada perintah Allah, baik dalam mematuhi perintah maupun menjauhi larangan, dan pasrah. Yakin itu berbuah patuh dan pasrah. Nah sekarang ditambah dunia, keyakinan kurang, kepatuhan kurang, kepasrahan kurang, istijraj. Makanya setiap waktu harus begini tangganya nih, naik, datar. Jadi jangan naik terus, bahaya. Naik sedikit dunia, evaluasi, tafakur. Ini gimana nih ibadah saya, nambah bagus, nambah jelek. Emang bisnis meningkat, tapi ibadah saya gimana nih? Harus ketemu dulu kepasrahan saya gimana, baru naik lagi, evaluasi, naik, evaluasi. Kalau gini terus, begitu. Jadi jangan kagum kepada diri. Kalau kita diberikan, saya dikit-dikit bisnis saya laku, dikit-dikit usaha saya untung, nah itu biasa sekali. Atau yang lebih repot, banyak yang naksir. Saya ngedehem aja ada yang jatuh cinta. Sebetulnya makin banyak yang naksir tuh bukan berarti makin mulia di sisi Allah. Waktunya habis untuk bergaya, waktunya habis untuk bermedsos, waktunya habis untuk berkomunikasi, waktunya habis untuk memikat. Belum lagi ditakdirkan diuji yang naksirnya banyak. Itu bukan tanda-tanda kemuliaan. Mungkin jomblo lebih bagus, karena dia tidak punya waktu untuk mikir yang lain selain Allah. Nah hadirin sekalian, jadi hati-hatilah, jangan suka ngukur sukses hanya dengan duniawi. Biasa saja. Dunia orang jahat saja dikasih, orang yang ingkar, yang kafir ke Allah dikasih, orang yang musyrik dikasih, orang yang berlumur maksiat siang malam juga dikasih. Jangan sekali-kali melihat kesuksesan itu dengan ukuran duniawi. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kita dengar. Mana? Oh, sedang ngasuh. Tes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi setiap pertambahan dunia kepada kita, kita evaluasi ibadah kita, ada yang berkurang atau tidak. Misalkan kita olahraga, fisik menjadi kuat, push up kuat, lari kuat, bahkan bela diri kuat, tapi saum jadi tidak kuat, tahajud tidak kuat, baca Quran 1 halaman juga tidak kuat. Terus di mana kekuatan itu? Itu istijraj itu. Hati-hati hadirin, kita olahraga supaya kuat, tapi ibadah jadi tidak kuat. Ngaji 1 halaman tidur, otot kawat balung besi, leher beton, urat kabel. Tahajud 2 rakaat gempor. Saum jam 8 buka. Hati-hati, berarti ini ada yang salah nih. Darut Tauhid dulu sempat, asalnya Darut Tauhid, sesudah diuji dengan popularitas, banyaknya tamu, banyaknya orang yang datang ke sini, media, lama-lama jadi Darut Duit. Kacau Darut Tauhid itu. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk kembali ke jalan Allah dengan adanya heboh. Agim nikah lagi, sah menurut agama, sah menurut negara, tapi tetap saja dibully. Alhamdulillah jalan ujiannya adalah sesuatu yang halal, bukan zina, bukan selingkuh atau perbuatan tercela, bukan korupsi, bukan mencuri. Alhamdulillah Allah kembalikan ketauhidan. Surat Al-An'am ayat 44. Al-An'am surat keberapa? Ke-6. Gampang, Al-An'am ya. Ayat 44. Ini tentang istijraj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Nah, yang membuka menutup semua pintu tuh Allah hadirin. Jadi kalau dibuka dunia tuh bukan karena hebat, bukan karena pinter, bukan karena kerja keras, kerja enggak. Ada yang kerja biasa-biasa dibuka saja rezekinya oleh Allah tuh. Ada yang kerja siang malam disedikitkan oleh Allah. Karena nilainya bukan dari uang yang didapat, dari omzet yang didapat, tapi makin takwa tidak. Ada sebuah perusahaan tidak besar omzetnya, tapi odojnya jalan.
Semoga sebentar lagi SSJ jalan. Bukan SSG, SSJ. Semalam 1 juz. Kalau Odoj one day 24 jam, tapi SSJ semalam 1 juz. Bagus kan? Tahajudnya 1 juz. Siangnya dia 1 juz. Karyawannya semuanya saum Daud, misal. Tidak banyak bicara selain banyak zikrullah, banyak istighfar. Tapi perusahaannya biasa-biasa saja, ya tidak apa-apa. Ini lebih hebat nih perusahaan dibanding dengan yang omsetnya triliunan, tapi tidak ada yang sholat, tidak ada yang baca Quran, tidak ada yang saum, tidak ada yang ingat ke Allah, sibuk saja ngitung omset. Terus mau diapakan omset? Kan? Uangnya juga nggak lihat, nggak megang, hanya kartu. Saudara juga punya kartu, satu penduduk. Makan segitu-gitunya, pakaian segini-gininya, mau pakai Airlogi juga cuma bisa 1, walaupun banyak pakai 3 jadi masalah. Benar? Pakai 2 saja kiri kanan udah dianggap error. Jadi rileks lihat dunia ini. Banyak yang kagum lihat Cina. Saya tidak kagum sama sekali. RRC itu, Republik Rakyat Cina itu dianggap hebat. Saya pernah ke sana. Memang secara dunia melesat. Tapi ada satu pertokoan yang semuanya barang palsu. Palsu kan nipu. Bohong, pakai licik. Terus apa bangganya? Bangunan megah, rakyatnya penipu. Tidak ada bangga sama sekali. Pesantren ini harus sangat hati-hati. Kalau ditakdirkan nanti dunia datang, sama sekali bukan ukuran. Kan ada yang datang juga ke AA, mau saya bantu AA kembali seperti dulu. Dulu yang mana? Supaya berjaya lagi. Bukan jaya. Dapat dunia nggak ada iman mah bukan jaya, terpuruk. Justru waktu terkenal itulah masa terpuruk. Sesudah kembali ke Allah itulah masa jaya. Nah, jangan sampai kita terkecoh oleh dunia ini. Terima kasih. Ada yang akan didiskusikan 15 menit. Boleh bertanya kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak selesai ini. Ini seperti santri nih ya, jualan. Nanti pada waktu jualan ada yang laku banyak, ada yang kurang laku, ada yang pas-pasan, pas jual nggak ada yang beli. Lihatnya bukan di sana kesuksesannya. Bagaimana jumlah zikrullah sepanjang jualan, bagaimana sholatnya terjaga tidak, murojaah Qur'annya sambil jualan terjaga tidak. Mungkin omsetnya tidak terlalu besar, tapi di sisi Allah tinggi karena amalannya sangat besar. Atau mungkin dikasih uangnya lebih banyak, tapi Allah juga ngasih taufik, sedekahnya lebih banyak. Kan ada yang dikasih uang oleh Allah, tapi tidak dikasih jalan untuk sedekah. Jadi dia bagian ngumpul-ngumpul saja, dikumpul-kumpul, dihitung, aneh. Dia tidak bisa ngeluarin uangnya karena pelit di sininya. Ada jalan sedekah, ngitung, pelit sekali. Rugi, terus mau apa uang banyak? Uang itu untuk manfaat. Pergi sana dipijat, kedif. Tapi saya nggak begitu pegel. Ya nggak apa-apa ke sana. Niat bagi-bagi rezeki dengan. Pergi ke Belia Food, tempat makan kita. Beli di sana, niatkan bagi-bagi rezeki. Kita belanja tuh bukan hanya keperluan saja kok. Keperluan kita adalah berbagi rezeki dengan saudara kita. Beli bensin 40.000, bayar 50. Gak apa-apa, gak akan berkurang harta dengan sedekah. Terus mau apa uang? Mau apa uang? Uang itu kan baru manfaat kalau di jalan Allah. Dimakan jadi kotoran,
dipakai jadi usang dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Ya boleh nabung, tapi tidak usah merasa aman dengan tabungan. Karena kalau Allah mau dikeluarkan tabungan kita gampang sekali. Mau saudara punya tabungan 500 miliar tapi dikasih penyakit jantung, di sini perlu ring, di sini perlu obeng, di sini perlu tang, jantung dibikin macet aja 250 juta tuh. Mudah bagi Allah mengambil, tapi diambil di jalan Allah ya tidak apa-apa. Uangnya dipakai nolong orang, pakai ngebiayain orang, ya nggak apa-apa, sama saja kok. Ya. Terima kasih, A. Setelah saya beberapa lama di DT, di sini di Al-Quran di sini ada beberapa macam. Yang saya mau tanyakan, bagaimana ini dalam 7 hari itu Quran itu bisa hatam, tapi orang itu niatnya ingin melakukan ya, tapi bacaannya belum lancar. Bagaimana? Oh, ingin khatam 7 hari sekali tapi belum lancar. Ya lancarkan dulu. Gitulah jawaban. Kalau bacaannya belum bagus, perbaiki dulu, karena Allah mau bukan 7 kalinya, yang penting benarnya, ya kan? Benar niatnya dan benar caranya, baru jadi amal. Sekarang 7 kali khatam, 7 hari khatam Quran, tapi tidak benar bacaannya, ya coba saja ngobrol, tidak benar omongannya, ya. Jadi sebaiknya memang diperbaiki dulu bacaannya, dan Allah sudah tahu kita ingin 7 hari. Di sana ada yang 7 hari khatam, berarti ada yang 7 hari khatam, berarti sehari berapa juz? Lima setengah, sehari-hari 4 juz, itu sangat memungkinkan hadirin. 4 juz bagi orang yang bacaannya sudah sangat baik, lancar, apalagi sudah hafal, ya. Kita aja program Odoj dan SSJ sudah 2 juz, 15 hari itu khatam. Tinggal ditingkatkan 2 juz lagi. Ada orang-orang yang sudah biasa baca Quran, pada hafiz mah 5 juz mah mungkin. Saya kan belum hafal. Saya kalau ngaji masih ditemani dengan mushaf, ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mau minta cara-cara agar hati ini menjadi hati yang qalbun salim. Kita udah ceramah bertahun-tahun, tujuannya qalbun salim. Ya ini ceramah ini tujuannya qalbun salim. Jadi 1 tekad, 2 doa, 3 cari ilmunya, 4 riadoh, 5 sing sabar. Kalau nggak ada tekadnya, tidak semua orang punya cita-cita punya hati yang bersih. Tidak semua orang punya cita-cita ingin punya qalbun salim. Padahal orang jumpa dengan Allah yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sudah ada cita-cita belum? Kalau sudah ada, jadikan target. Udah itu doa, minta supaya diberikan hati yang khusyuk, hati yang bersih. Yang ketiga, terus cari ilmunya. Bagaimana ilmu membersihkan hati? Untung dan ruginya punya hati bersih. Hati kotor apa ruginya? Nah, yang keempat harus riado, terus dibersihkan hatinya sesuai dengan ilmu.
Nah yang keempat, kelima harus sabar. Karena tidak boleh hanya seperti hejotihang semangat di awal, tapi sudah itu tidak semangat. Karena yang membersihkan hati itu adalah Allah. Kita mah ikhtiar saja. Ya terakhir. Wah jadi banyak gini. Akhwat dulu, akhwat, beri kesempatan akhwat. Tuh yang selain sosial biru, giliran. Ikhwan, jangan salah pilih, lihat salnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santinia ingin bertanya, Ustadz, bagaimana cara memberitahu kepada orang yang lebih tua bahwa misalnya kasih tahu ke orang lebih tua nih, beliau indikasinya itu istidraj gitu. Gimana cara kita kasih tahu ke beliau kalau misalnya nggak bagus, nggak betul gitu, nggak baik. Makasih Ustaz. Ya biasanya orang itu mau mendengar dari orang yang dia percaya. Nih ada 3 syarat orang bicara bisa dekat. 1 aman, 2 suportif, 3 terbuka. Ulangi, aman. Jadi kita tuh akan ngobrol dengan seseorang jadi dekat kalau kita merasa aman. Kalau kita tidak merasa aman, suka motong, suka ngejek, suka meremehkan, gak akan ngomong. Yang kedua, membangun, tidak menghakimi. Kita pasti punya salah, tapi dibangun terus supaya semangat memperbaiki. Dan yang ketiga, kitanya terbuka untuk dikoreksi oleh orang lain. Kalau kitanya anti koreksi, orang tidak bisa dekat. Itu kalau ke sesama. Bagaimana kalau ke orang tua? Nah, orang tua yang lebih tua harus posisi kita harus bagus dulu. Di sisi orang tuanya sedikit komplain lah orang tua terhadap kita. Di rumahnya rajin, perkataannya baik, ibadahnya bagus. Pokoknya jadi contoh kebaikan. Karena kalau kita sering dikomplain, maka susah kita dapat memasukinya, memberikan masukan. Memang yang enak menasihati orang tua tuh oleh orang yang diseganinya. Jadi tidak harus langsung, tapi lewat orang yang dihormati, disegani oleh orang tua itu lebih mudah. Kecuali kalau orang tua sudah segan ke kita, nah, bisa. Kemudian cara lainnya kalau ke orang tua jangan langsung, tapi dalam bentuk menceritakan sesuatu. Jadi Pak, Bapak tuh kelihatannya istijraj loh Pak. Nah ini udah siap-siap ditalapung. Harus tidak boleh merasa terserang. Saya dapat cerita. Nah gitu. Tentang cerita marah. Ini bapaknya pemarah. Ada cerita nih, ular lagi lewat, ternyata ngelewatin sebuah gergaji, sehingga badannya terluka. Ular marah, dipatuk tuh gergaji, robek sekarang mulutnya. Makin marah, dililit saja itu gergaji, mati itu ularnya. Nah begitulah kalau pemarah tuh. Makin lama dia akan hancur oleh kemarahannya sendiri. Ada juga nasihat dengan cara bercerita, tapi tidak boleh membuat orang tua tuh merasa dipojokkan, merasa dipermalukan, merasa dinasehati. Kalau dalam bahasa Sunda ada tekniknya laukna benang, caina herang. Ikannya dapat, tapi airnya enggak keruh. Bagus enggak nih? Jadi ikannya bisa diambil tapi maksud tujuan kita tercapai, tapi hati orang tua tidak usah keruh. Ini perlu kesabaran luar biasa ya. Karena harus empati dan harus siap bahwa yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah, bukan nasihat kita. Jadi kalau kita sudah memberikan masukan nggak didengar ya nggak apa-apa. Semua perjuangan dan pengorbanan itu dicatat oleh Allah, dilihat.
dan mungkin ada waktunya nanti. Pada waktu yang tepat sesudah ibadah kita bagus, waktunya dibalikin aja hati orang tua. Makanya harus kuat doanya juga.